mayat saya pengen dipulangin gitu. Oh. Pulangin saya ke rumah, kalau enggak dipulangin saya minta dibuang ke laut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, kali ini di channel Dewa Langit ada agak sedikit berbeda teman-teman ya. Kali ini alhamdulillah saya udah dapat narasumber yang beliau sebagai ABK kapal yang pernah melaut ke beberapa samudra mungkin ya, dan punya pengalaman mistis gitu teman-teman. Tanpa banyak cincong ya, mari kita sambut teman-teman. Ini dari beliau, Kang Rian. Ya. Halo, Bro. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Rian, sekarang kesibukannya apa? Ya, sekarang mah udah gak terlalu sibuk ya, di rumah aja. Di rumah. Nah, udah di rumah sekarang teman-teman, dan Kang Rian ini mempunyai kisah mistis, lumayan mistis, horor gimana ya? Ya. Horor, katanya waktu itu lagi melaut kemana gitu? Waktu itu lagi melaut ke daerah Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Aku boleh diceritain terus teman-teman, kita dengarkan ceritanya itu. Jadi awal mulanya itu pas selesai sekolah kapal, saya nganggur berapa bulan gitu ya. Nganggur berapa bulan, terus ditelepon sama pihak perusahaan. Ditelepon langsung. Ya, ditelepon langsung, katanya siap gak kalau misalkan diberangkatkan kerja di kapal. Terus saya bilang siap. Oke, standby 1 minggu lagi berangkat gitu ya. Nah, tapi orang tua ngedukung. Orang tua ngedukung banget, support lah. Siapa sih yang kalau kerja di kapal gitu kan, di kapal ya. Pas 2 hari sebelum berangkat, saya lagi tidur, saya dapat mimpi nih awalnya. Itu sebelum berangkat dapat mimpi. Di mimpi itu saya keluar rumah dan saya melihat orang-orang sakit gitu, dan saya ngomong sendiri, masih ingat tuh ngomong sendiri bahwa tahun 2019 bakal ada penyakit dari seekor tikus gitu. Bangun kaget, ya udah dihirauin itu. Saya berangkat ke kantor, ke perusahaan itu, perusahaan kapal. Saya dikasih paspor segala macam, diberangkatin ke Jakarta ke Singapura. Karena kapal ke Singapura. Ya, Jakarta ke Singapura karena kapalnya itu sandar di sana ya. Ya. Mohon maaf bentar dulu teman-teman. Ini kapalnya kapal jenis apa? Kapal ikan kah atau kapal pesiar kah? Enggak, kapal ikan. Kapal ikan. Kapal ikan. Kebetulan saya jadi teknisi di situ juga. Teknisi di kapal ikan. Kalau orang kapal bilangnya bas. Kalau enggak engine ship. Singkat cerita, saya berangkat dari Singapura ke kapal. Pas nginjak ke kapal itu berasa beda gitu suasananya. Ada yang aneh nih. Udah ada yang aneh gitu. Berasa ada yang aneh gitu. Apa? Tapi saya gak hirauin. Saya masuk ke kapal, beres-beres gitu. Berangkat ya dari Singapura itu pertama itu ke negara Argentina. Dari Singapura ke Argentina. Masuk ke Argentina. Selang kerja di situ berapa bulan, teman saya itu ada yang kecelakaan. Orang Papua ya, kecelakaan. Tangannya patah. Kecelakaan kenapa? Lagi ngakutin barang beku, bahan pangan. Bahan pangan ya, buat makan. Bahan beku kita pindahin dari freezer bawah kapal, pindahin ke atas. Itu kayak daging babi, sapi itu kan besar-besar. Gak sengaja kena tangan, patah tangannya gitu. Patah tangannya, terus kita bantuin naikin ke atas dan dia minta pulang. Minta pulang sama kapten, gak dibolehin. Saya maksa nih, saya naik ke atas, saya maksa, saya minta pulang. Semua orang-orang Indonesia yang ada di kapal itu sekitar 12 orang minta pulang semuanya. Karena kalau kita waktu di kapal itu
yang sakit satu sakit semua gitu Iya. ibaratnya gitu. Cuman mungkin minta pulang nggak diizinin juga karena jauh mungkin jaraknya. Kan karena jauh juga ada faktor lain, Oh, padahal bisa aja kalau saat itu pulang. bisa saja gitu. Kita disandarin ke Argentina, dari Argentina naik pesawat. Oh ke iya, Indo. benar. Pas kita minta pulang nggak dikasih, saya maksa. Kalau gitu saya minta mau nelpon ke kantor yang ada di Indonesia atau agensi, Iya, iya. minta telepon. Pas nelpon ke sana, saya minta pulang, kata pihak agensi tidak bisa untuk saat ini, tidak bisa dipulangkan. Semua ABK atau kru yang ada di luar itu nggak bisa dipulangin ke Indonesia dulu, dikarenakan itu ada penyakit corona itu dulu. Oh, waktu 2019. Di situ saya tiba-tiba keinget, oh corona itu apa gitu ya, penyakit. Oh, pas corona mulai gencar rame gitu nggak tahu berarti Nggak tahu, posisinya di tengah laut masih ya? di tengah laut. Oke. Di tengah laut itu. Terus saya lihat berita tuh di kapal tuh, katanya ada penyakit baru nih, Ya. new virus. Katanya virusnya itu dari tikus. Dari tikus. Dari tikus. Nah, saya keinget tuh masa lalu sebelum berangkat. Saya dulu pernah mimpi nih. Ya. Mimpi bakal ada penyakit dari tikus. Keinget ke situ. Kok tiba-tiba jadi kenyataan gitu. Tiba-tiba jadi kenyataan. Kita hirauin, kita balik ke kamar masing-masing. Selang 1 minggu tiba-tiba ada teman saya atau saudara saya yang orang Cina, namanya Ling Pei. Itu nama asli orang Cina itu Ling Pei. Nah, dia tiba-tiba sakit, badannya sakit, lemes terus, panas gitu. Terus dia juga kerjanya emang bagian di freezer terus, di tempat dingin. Di freezer bawah. Mungkin karena dingin juga, tiba-tiba dia sakit parah, gak bisa bangun. Bentar. Jadi total kru atau temen-temen dari Bang Rian ini ada berapa orang semuanya? Orang Indonesianya ada 12 orang. 12 orang. Kalau orang Cina ada 20. Itu 20 orang. Itu 32. Itu udah termasuk kapten. Oke. Udah termasuk kapten. Selang dia sakit lagi ya, kembali ke tadi. Dia sakit. Selang 1 minggu itu tiba-tiba dia suka muntah darah. Muntah darah. Gak tahu kenapa ini orang kita semua panik nih. Semua panik karena di kapal kita kebetulan kapal baru, semuanya baru, jadi dokter pun belum ada, peralatan medis juga belum ada gitu. Jadi kita terpaksa ke pinggir cari rumah sakit lah, ya, bukan gitu, bersandar apa gini. Sandar belum, karena corona waktu itu gak boleh. Gak dibolehin sama pihak negara manapun. Kita berangkat ke Argentina ditolak, diusir. Pindah lagi ke negara Peru, diusir juga gitu. Gak diterima ya? Gak diterima, semuanya gak diterima. Karena waktu itu masih corona ya. Masih baru-baru gencarnya ya. Tiba-tiba teman saya itu setelah 2 harinya itu dia meninggal di kapal. Meninggal. Pertama itu dimasukin ke freezer dulu tuh teman saya tuh ya. Teman saya itu dimasukin freezer. Mayatnya itu dimasukin freezer. Semua itu nangis yang di kapal itu. Karena sedih. Dia orang paling baik gitu. Ngerti lah sama semuanya. Juga dia paling tua juga di situ. Paling tua. Pas waktu di freezer tiba-tiba banyak orang yang kayak katanya didatangi sama dia setiap kamar itu. Datengin setiap mau jam 11 malam atau jam 12 malam itu kadang ada yang ngetuk pintu, tapi pas dibuka gak ada. Itu bukan sekali 2 kali, sering kayak gitu. Sampai lihat CCTV, pas dilihat di CCTV itu gak ada siapa-siapa, kosong.
nggak tahu, nggak ada. Selama beberapa hari teror ketuk pintu kayak gitu. 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ketuk terus pintu. Kadang ada pas saya lagi jaga di mesin itu, kadang kan saya duduk di kursi putar gitu, goyang ya. Ya. Tiba-tiba kursinya tuh muter aja, gak ada angin, gak ada apa gitu. Nggak ada orang sana. Apa ini? Ya, merinding. Ya apa? Kenapa ya? Tiba-tiba. Pas saya lagi ada kerusakan di kapal itu, bunyi alarm, Ya. saya lihat, benerin. Tiba-tiba ada orang. Pas saya lihat, ternyata si teman saya itu si Nimpe. Kaget lah, kok masih hidup gitu saya. Tapi beneran jalan gitu, Jalan biasa, jalan biasa. kayak orang normal. Karena sebelumnya dia itu, sebelum meninggal itu dia suka bantu-bantu gitu. Suka bantu-bantu di kapal, apa kalau ada kerusakan dia juga agak ngerti itu, suka bantuin. Pas kejadian itu tiba-tiba datang, saya kaget, lari ke atas, bilang ke kapten ada Limpe di bawah jalan katanya. Dia kaget, ikut ke bawah, dilihat gak ada, hilang orangnya, tiba-tiba hilang. Dan teman saya lagi, satu lagi, si Denny itu teman saya satu kamar ya. Pas malam hari saya lagi jaga, tiba-tiba dia teriak, katanya di kasur dia itu pas dia mau tidur, ada si Limpe. Ada si di kasur. Di kasur lagi tiduran sambil main HP katanya. Kaget, teriak langsung. Ya. Ada hantu katanya, ada hantu. Lari-lari langsung datang ke kamar itu. Pas dilihat gak ada, hilang lagi itu. Nah, kita udah kita hiraukan dulu. Pas saya beres kerja jaga di kapal, saya balik ke kamar tidur, saya mimpi datang nyamperin, ngasih rokok. Kalau ngasih rokok suka 1 batang ya. Nah, ngasih rokok, kebiasaan dia suka ngasih rokok. Nih rokok buat kamu, nih saya juga mau ngasih nih 1 bungkus, cuman ada syaratnya katanya. Apa kata saya? Mayat saya pengen dipulangin. Pulangin saya ke rumah, kalau enggak dipulangin saya minta dibuang ke laut. Ya. Saya mau dikubur, gak apa-apa dikubur di tengah laut juga katanya. Minta tolong Minta tolong ke saya. Dan berarti lama dia ya, dibekukannya lama gitu. Lama banget, hampir 1 bulan lah. Ya soalnya kan mau sandar juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Lagi ada penyakit corona gitu teman-teman ya. Penyakit corona pas singkat waktu itu pas kita lagi mancing ikan. Kan mancing itu pakai mesin ya. Dia bagian pemancingan. Limpe itu. Tiba-tiba mesin itu nyala, pancingan itu muter ke bawah. Anjay. Itu posisi di tengah laut. Tengah laut itu. Tengah laut. Tiba-tiba mesin jalan semua. Nggak tahu siapa yang nyalain gitu. Kapten pun nih heran, bingung kenapa gitu. Pas kita cari-cari, kita baca doa, kadang muncul, kadang enggak gitu dia. Tapi sempat bilang Bang Rian pernah mimpi ini, terus belum bilang ke kapten. Belum, saya tahan dulu karena saya pikir itu cuma mimpi, halusinasi lah bisa gitu ya. Kalau mimpi itu kan cuma bunga doang, bunga gitu. Tidur ya. Tapi dari situ saya sering diteror terus, anehnya itu. Diteror seperti apa? Kayak mimpi lah, kadang saya lagi tidur pintu tiba-tiba kebuka lah, lemari kebuka itu. Teror terus. Ternyata bukan saya juga, teman-teman saya juga sama diteror terus. Yang lain juga sama. Ini kenapa ya? Terus kita bareng-bareng ngomong ke kapten, ini si Limpe datang terus, ini gimana? Posisi dia masih di bawah di freezer, mau kita apain? Terus saya di situ berani ngomong lah,
berani ngomong ke kapten. kapten, Cap, itu si Nipei katanya kuburin, pengen dibawa pulang, kalau enggak dibuang aja ke laut gitu ya. Pokoknya dia pengen dikubur, gak mau dibekukan. Ya. Kapten pun bingung, dia mau dipulangin karena ada corona gitu, nggak dipulangin kapten juga kena sanksi. Iya. Karena sebagai kapten kan penanggung jawabannya besar banget Besar gitu. banget. Ada asuransi segala macam harusnya gitu, tapi belum bisa, bingung. Ya udah, kapten telepon ke perusahaan di China, agensi dia, ini gimana, tolong bilangin ke keluarganya posisi masih di tengah laut, apa kita buang atau enggak ke laut, soalnya di sini banyak teror. Pihak agensi itu gak percaya, itu mungkin halusinasi, Gak percaya di teror. halusinasi tuh. Udah, kapten juga gak bisa apa-apa. Besoknya sekitar jam 11 malam itu tiba-tiba teman saya yang bermuka preman lah, dia preman di situ lah di kapal. Karena banyak bekas luka di sini ya, bekas luka. Keluar kapal tiba-tiba dia kesurupan. Dia marah-marah terus, nunjuk-nunjuk ke kapten, saya mau pulang terus gitu, kalau enggak saya matiin semua kalian. tuh Kesurupan, ngancam terus gitu. Ya udah, besoknya kita angkat mayatnya, dibawa ke atas, kita mandikan, kita bungkus, kita buang ke laut. Ya, karena emang sih kalau di laut itu kan kalau katanya gitu ya, saya juga koreksi kalau saya salah teman-teman, yang mati di laut atau di air itu katanya mati syahid gitu ya. Tapi kurang tahu juga sih gitu teman-teman. Terus pas singkatnya dia udah dilempar ke laut, itu semua nangis lah, semuanya nangis. Gak tega liatnya. Berarti total waktu dibekukan kira-kira berapa hari atau berapa bulan? 1 bulan. 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulan. Terus pas dibuang itu, pas udah dibuang tiba-tiba banyak hewan datang, ikan-ikan kayak lumba-lumba lah, ikan pari, bahkan penyu pun ada gitu, nyamperin ke kapal. Sama ikan paus itu sampai kaget. Gak tahu itu mau ngapain, tiba-tiba nyamperin kapal, jalan, ikut jalan, mereka ngikutin pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir. Gak tahu kenapa, mungkin ngantar kita. Kita nggak tahu ya, karena laut itu sangat misterius teman-teman. Laut itu sangat lebih misterius gitu, lebih banyak penunggunya mungkin ya. Banyak banget itunya. Ya, dilanjut. Pas kita nganterin, diantar sama ikan-ikan itu, suasananya udah mulai mereda, gak ada gangguan lagi, gak ada teror-teror lagi, kita terbebas gitu. Dari gangguan feeling pay gitu ya. Gak ada lagi gitu. Cuman kita merasa sedih aja gitu, kaget, teman kita biasanya bareng tiba-tiba kehilangan, berasa sakit hati lah gitu, terasa gitu ya. Apalagi yang udah dekat gitu, udah sehari-hari bareng kita gitu, kayak emang iya sih teman-teman ya. Oke, terima kasih Bang ya, terima kasih atas ceritanya, terima kasih buat teman-teman. Tetap hati-hati, tetap waspada teman-teman ya, karena makhluk tak kasat mata ada di sekitar kita.